Bamora, tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum Ibu menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa mengisi daftar hadir melalui link yang ada. Pada materi sebelumnya, pada video yang ditayangkan pembelajaran kita yang ke-12, kalian telah belajar tentang flora dan fauna di tiap-tiap benua di muka bumi. Tentu kalian masih ingat, di salah satu benua terdapat hewan tertinggi dan berleher panjang yang merupakan binatang endemik benua Asia. Pertanyaan Ibu, apakah nama binatang tersebut? Silakan anak-anak menjawab dan jawabannya ditulis di buku latihan. Baiklah anak-anak, selanjutnya melalui tayangan video hari ini, Ibu menyampaikan materi pokok tentang jumlah penduduk di tiap-tiap benua di muka bumi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai meliputi 3.1.1 mengidentifikasi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan paling sedikit di tiap-tiap benua. 3.1.2 menganalisis persebaran penduduk di benua Asia dan benua lainnya. 3.1.3 menemukan 5 negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di dunia. 3.1.4 menganalisis alasan mengapa negara-negara di benua Asia dan benua Afrika pada umumnya memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. 3.1.5 menganalisis alasan mengapa negara-negara di benua Eropa dan Amerika Utara pada umumnya memiliki angka pertumbuhan penduduk yang rendah. Dari kelima tujuan pembelajaran ini, kita menggunakan penilaian pengetahuan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan, yaitu 4.1.1, menghitung kepadatan penduduk negara-negara Asia dan benua lainnya. Untuk penilaian keterampilan ini, Ibu memberikan tugas rumah berupa bagaimana cara menghitung kepadatan
penduduk suatu negara. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Agar anak-anak dapat memahami materi ini dengan baik, Ibu akan memberikan pengertian dari penduduk. Penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal menetap di wilayah suatu negara dan telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan data tentang negara di tiap-tiap benua yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan paling sedikit, mulai dari benua Asia sampai benua Australia. Negara-negara di benua Asia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah 1. Negara Cina atau Tiongkok berada di kawasan Asia Timur. Jumlah penduduknya 1.386.800 jiwa. Yang kedua, negara India termasuk dalam kawasan Asia Selatan, jumlah penduduk 1.352.600 jiwa. 3. Negara Indonesia termasuk kawasan Asia Tenggara, jumlah penduduk 264 juta jiwa. Yang keempat, negara Pakistan termasuk kawasan Asia Selatan, jumlah penduduk 199.300 jiwa. Yang kelima, negara Bangladesh masuk kawasan Asia Selatan, jumlah penduduk 164.700 jiwa. Yang keenam, negara Jepang masuk kawasan Asia Timur, jumlah penduduk 126.700 jiwa. Yang ketujuh, negara Filipina masuk kawasan Asia Tenggara, jumlah penduduk 105 juta jiwa. Nah, itulah 7 negara yang penduduknya paling banyak di benua Asia. Selain itu, di benua Asia juga ada negara-negara yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit. 1. Negara Brunei Darussalam masuk kawasan Asia Tenggara, jumlah penduduk hanya 0,4 juta jiwa. Yang kedua, negara Maladewa masuk kawasan Asia Selatan, jumlah penduduk 0,4 juta jiwa. Negara yang ketiga yaitu Bhutan, kawasan Asia Selatan, jumlah penduduk 0,8 juta jiwa. Nah, itulah perbandingan penduduk yang ada di benua Asia, yang paling banyak dan yang paling sedikit. Sekarang kita masuk benua yang kedua, yaitu benua Amerika, yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah 1.
negara Amerika Serikat masuk dalam kawasan Amerika Utara, jumlah penduduk 325.400.000 jiwa. Yang kedua, negara Brasil masuk kawasan Amerika Selatan, jumlah penduduk 207.900.000 jiwa. Yang ketiga, negara Meksiko masuk kawasan Amerika Utara, jumlah penduduk 129.200.000 jiwa. Yang keempat, negara Kolombia masuk kawasan Amerika Selatan, jumlah penduduk 44.300.000 jiwa. Yang kelima, negara Kanada masuk kawasan Amerika Utara, jumlah penduduk 36.700.000 jiwa. Sedangkan negara-negara di benua Amerika yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah 1. Negara Saint Kitts dan Nevis masuk Kepulauan Karibia, jumlah penduduk hanya 0,05 juta jiwa. Yang kedua, negara Dominika juga masuk kawasan Kepulauan Karibia, jumlah penduduk 0,07 juta jiwa. Pada umumnya, negara-negara yang berada dalam kawasan Kepulauan Karibia, jumlah penduduknya masih sangat sedikit. Yang berikut adalah negara-negara di benua Afrika yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. 1. Negara Nigeria masuk kawasan Afrika Barat, jumlah penduduk 190.900.000 jiwa. 2. Negara Ethiopia masuk kawasan Afrika Timur, jumlah penduduk 105 juta jiwa. Yang ketiga, negara Mesir masuk kawasan Afrika Utara, jumlah penduduk 93.400.000 jiwa. Yang keempat, negara Republik Demokratik Kongo masuk kawasan Afrika Tengah, jumlah penduduk 81.500.000 jiwa. Yang kelima, negara Afrika Selatan masuk kawasan Afrika Selatan, jumlah penduduk 56.500.000 jiwa. Negara-negara di benua Afrika yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah 1. Negara Saint Helena masuk kawasan Afrika Barat, jumlah penduduk hanya 0,004 juta jiwa. Yang kedua, negara Seychelles, kawasan Afrika Timur, jumlah penduduk 0,09 juta jiwa. Yang keempat, negara Sao Tome dan Principe masuk kawasan Afrika Tengah, serta negara Mayotte masuk kawasan Afrika Timur, jumlah penduduknya sama, yaitu 0,2 juta jiwa. Yang keempat, negara Tanjung Verde masuk kawasan Afrika Barat, jumlah penduduk 0,5 juta jiwa. Yang berikut, negara-negara di benua Eropa yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah 1. Negara Jerman masuk kawasan Eropa Barat, jumlah penduduk
83.100.000 jiwa. 2. Negara Inggris masuk kawasan Eropa Utara, jumlah penduduk 66.200.000 jiwa. 3. Negara Prancis masuk kawasan Eropa Barat, jumlah penduduk 65 juta jiwa. Yang keempat, negara Italia masuk kawasan Eropa Selatan, jumlah penduduk 60.500.000 jiwa. Yang keenam, negara Spanyol masuk kawasan Eropa Selatan, jumlah penduduk 46.600.000 jiwa. Pada intinya, negara-negara yang berada di benua Eropa masuk dalam kelompok negara-negara maju, yaitu terutama berada pada kawasan Eropa Barat dan Eropa Utara. Nah, bagaimana dengan negara-negara di benua Eropa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit? 1. Negara Vatikan masuk kawasan Eropa Selatan, jumlah penduduk 0,008 juta jiwa. 2. Negara San Marino masuk kawasan Eropa Selatan, jumlah penduduk 0,03 juta jiwa. 3. Negara Monaco masuk kawasan Eropa Barat, jumlah penduduk 0,04 juta jiwa. Yang keempat, negara Kepulauan Paru dan Tanah Hijau atau Greenland masuk kawasan Eropa Utara, jumlah penduduk 0,05 juta jiwa. Yang berikut, negara-negara di benua Australia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. 1. Negara Australia, jumlah penduduknya 24.500.000 jiwa. 2. Negara Papua Nugini, jumlah penduduknya 8.300.000 jiwa. Yang ketiga, negara Selandia Baru, jumlah penduduknya 4 juta jiwa. Sedangkan negara-negara di benua Australia yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah 1. Negara Nauru, jumlah penduduk 0,01 juta jiwa. 2. Negara Tuvalu, jumlah penduduk sama dengan negara Nauru, hanya 0,01 juta jiwa. 3. Negara Palau, jumlah penduduk 0,02 juta jiwa. Nah, itulah jumlah penduduk di tiap-tiap benua, baik yang terbanyak maupun yang sedikit, telah Ibu tampilkan. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan dari data di atas bahwa
ada 5 negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama, satu, negara Cina. Atau Tiongkok. Yang kedua, negara India. Yang ketiga, negara Amerika Serikat. Yang keempat, negara India. Yang kelima, negara Brasil. Dari 5 negara ini, ada 3 negara yang termasuk dalam kelompok benua Asia, yaitu negara Cina atau Tiongkok, yang kedua negara India, dan yang ketiga negara Indonesia. Materi yang Ibu sampaikan berikut, yaitu berkaitan dengan persebaran penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Berdasarkan data penduduk pertengahan tahun 2017, penduduk benua Asia mencapai 4.632.800.000 jiwa. Dan benua Asia termasuk benua yang terbanyak penduduknya di dunia. Laju pertumbuhan penduduk di benua Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Namun, ada beberapa negara di benua Asia yang pertumbuhan penduduknya mencapai 2,5% per tahun, yaitu negara Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Negara-negara ini dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk di benua Asia, yaitu berada di Asia Timur, di dataran rendah negara Cina dan negara Jepang. Sedangkan untuk kawasan Asia Selatan, kepadatan penduduknya itu berada pada lembah Sungai Indus dan lembah Sungai Gangga. Untuk kawasan Asia Tenggara, itu tepatnya berada di Pulau Jawa, yaitu negara Indonesia. Bagaimana jumlah dan persebaran penduduk benua Amerika pertengahan tahun 2017? Penduduk benua Amerika pada tahun 2017 mencapai 1.4.520.000 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, hanya 0,9% per tahun. Seperti hanya benua Asia, sebaran penduduk di benua Amerika tidak merata. Konsentrasi penduduk berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya
karena wilayah paling utara dan paling selatan yaitu mendekati kutub utara dan kutub selatan. Jumlah penduduk benua Afrika pertengahan tahun 2017 mencapai 1.250.544 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Sebaran penduduk di benua Afrika, daerah yang sangat padat penduduknya adalah lembah Sungai Nil, yaitu negara Mesir, masuk kawasan Afrika Utara. Dan daerah plato Afrika bagian timur, seperti negara Rwanda, dan sebagian Afrika Barat, serta bagian timur Afrika Selatan. Tetapi di benua Afrika juga ada wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, terutama terdapat di wilayah gurun, yaitu gurun Sahara. Jumlah penduduk benua Eropa pertengahan tahun 2017 mencapai 594.100.000 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sangat rendah, yaitu 0,2% per tahun. Persebaran penduduk berada di Eropa Utara dan Selatan serta Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar seperti kota Amsterdam, yaitu negara Belanda, kota Brussels, yaitu negara Belgia, kota London, negara Inggris, kota Madrid, negara Spanyol, dan kota Warsawa, negara Polandia. Jumlah penduduk benua Australia pertengahan tahun 2017 mencapai 40.900.000 jiwa. Jauh lebih kecil dibandingkan benua lainnya. Konsentrasi penduduk Australia lebih dari 85% tinggal di kota kecil dan kota besar, pada umumnya terletak di tepi pantai. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh penduduk karena iklimnya sangat kering, sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Nah, dari data laju pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk, maka kita dapat mengambil kesimpulan mengapa negara-negara di benua Asia dan benua Afrika pada umumnya memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh 1. Memiliki angka kelahiran yang tinggi. 2. Sistem keluarga yang kuat. 3. Rendahnya pendidikan perempuan. 4. Fasilitas kesehatan masih rendah, khususnya alat kontrasepsi. 5. Penduduk berorientasi pada pertanian sehingga cenderung memiliki banyak anak agar dapat mengolah lahan pertaniannya. Alasan negara-negara di benua Eropa dan Amerika Utara pada umumnya memiliki angka pertumbuhan penduduk yang rendah. 1. Tingkat pendidikan penduduknya tinggi. 2. Tingkat kesehatannya tinggi. 3. Penduduk perempuan
memilih bekerja dan enggan punya anak. Oleh sebab itu, negara-negara di benua Eropa pada umumnya hanya memiliki 2-3 orang anak. Karena alasan mereka adalah lebih baik bekerja dan mereka tidak mau memiliki anak banyak. Nah, anak-anak itulah materi dari tujuan pembelajaran 1 sampai 5 yang telah Ibu bahas berkaitan dengan jumlah penduduk, kemudian negara-negara, 5 negara yang memiliki penduduk terbanyak, kemudian persembaran dan laju pertumbuhan penduduk, kemudian yang keempat, alasan benua Asia dan benua Afrika memiliki jumlah penduduk terbanyak, serta alasan negara-negara di benua Eropa dan Amerika Utara pada umumnya memiliki angka pertumbuhan penduduk yang rendah. Untuk penilaian pengetahuan ini, dari kelima tujuan pembelajaran, Ibu tidak akan memberikan tugas. Tetapi, Ibu akan memberikan tugas pada penilaian keterampilan, yaitu 4.1.1, bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk dari suatu benua atau suatu negara. Untuk tugas ini, anak-anak harus memperhatikan bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk dengan menggunakan rumus yang ada. Pada contoh ini, Ibu mengambil jumlah penduduk di benua Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat memiliki luas wilayah 9.826.675 km persegi dan jumlah penduduknya 325.400 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, kepadatan penduduk negara Amerika Serikat adalah rumus yang telah Ibu tampilkan tadi, kita akan gunakan untuk mencari kepadatan penduduk negara Amerika Serikat. Rumusnya adalah jumlah penduduk per jiwa dibagi dengan luas wilayah per kilometer persegi. Dalam soal tadi, luas benua Amerika wilayahnya 9.826.675 km persegi. Sedangkan jumlah penduduknya 325.400.000 jiwa. Dengan memasang rumus tersebut, maka kita akan menemukan kepadatan penduduk dari benua Amerika yaitu 33 per kilometer persegi. Jadi, kepadatan penduduk negara Amerika Serikat adalah 33 jiwa per kilometer persegi.
Oleh karena itu, anak-anak harus memperhatikan rumus yang ada agar pada contoh soal yang ibu berikan sebagai tugas rumah, kalian dapat mengerjakannya dengan benar. Contoh yang ibu ambil untuk tugas rumah yaitu berkaitan dengan negara Indonesia, negara kita. Negara Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.569 km persegi dan jumlah penduduk 264 juta jiwa. Pertanyaannya, berdasarkan kondisi tersebut, hitunglah kepadatan penduduk negara Indonesia. Dan tugas ini dikerjakan di kertas atau di buku tugas. Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakannya, maka dikirim jawabannya kepada guru masing-masing yang mengajar di kelas kalian. Anak-anak, materi yang telah ibu sampaikan ini agar dipelajari sehingga pada saat guru akan memberikan ulangan harian kedua, kalian dapat menjawab, terutama ibu menekankan pada cara menghitung kepadatan penduduk suatu benua atau suatu negara. Nah, sebelum ibu mengakhiri materi hari ini, ibu akan menyampaikan materi pertemuan berikutnya, yaitu ras dan suku bangsa di tiap-tiap benua di muka bumi. Dan di akhir pembelajaran kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.